Asim cerita di Desain Jarum itu ada pameran industri. Nah, Pak Asim penasaran, masa sih di kampung ada pameran industri? Nah, setelah Pak Asim datang ternyata betul. Dan Pak Asim terkagum-kagum dengan di kampung kok seperti itu. Kemudian kemarin juga diajak keliling-keliling, sangat luar biasa. Desa yang sangat alamiah, sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan. Lagi, menurut Bapak di Desa Jarum cocok dijalani wisatawan mana negara? nah, dengan potensi alam yang sangat alamiah, seperti kita bilang alam yang masih perawan gitu ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam suatu showroom batik, itu kalau kita di dalam showroom seperti kita di kota besar. Tapi setelah keluar dari showroom, di luar itu mengingatkan kita seperti di dalam hutan. Nah, itulah yang namanya desa wisata yang mesti dipertahankan alamiah tersebut. Contohnya di Sekar Mawar itu di sekelilingnya ada pohon-pohon, halamannya luas. Nah, untuk parkir, kemudian pekerjanya juga di depan showroom diperlihatkan kepada pengunjung. Kemudian di Nardo Batik kita di dalam showroom kita seperti di kota Bandung kalau di dalam showroom. Tapi setelah keluar dari showroom, di samping kiri showroom itu ada hutan jati. Kemudian juga di Sri Indah, di depannya ada tanaman padi, tanaman hutan heterogen. Kemudian yang menarik lagi, semua pekerja itu secara alamiah dengan manajemen yang alamiah tradisional, ya menggunakan pakaian seadanya. Kemudian nggak pakai sepatu, nggak pakai seragam. Mungkin kalau industri besar sudah pakai seragam. Nah, itu ya yang menarik wisatawan manca maupun wisatawan domestik. Di kota-kota besar itu jarang kita temui seperti itu. Kita bisa ngobrol, bisa berbincang-bincang dengan siapa saja. Bahkan proses produksi pun kita boleh melihat, boleh menyaksikan, bahkan mungkin boleh praktek, boleh mencoba, boleh latihan kepada siapa saja. Nah, kemudian kalau kita jalan-jalan, akses jalan juga cukup bagus, bisa ditemui dengan mobil semua. Kita menemukan orang pengrajin layak atau lemper, dia mengerjakan pekerjaan dengan sangat sederhana, nggak pakai baju, badannya kelihatan. Nah, itu kan alamiah. Kemudian secara sosial, bahwa pekerja itu tidak boleh meninggalkan kegiatan sosial. Misalnya baru bekerja, tetangganya meninggal, nah tenaga kerjanya pada melayat. Nanti habis melayat kembali lagi. Di tempat Pak Sarwidi itu, wah tenaga saya baru pada rewang karena tetangga punya hajatan. Nah, itulah, jadi tidak terikat. Jadi sangat alamiah sekali, sampai sosial. Semua kegiatan ditopang dengan manajemen tradisional, manajemen alamiah. Tapi yang perlu dikembangkan secara modern adalah proses pemasaran. Pemasaran harus modern. Yang mengherankan lagi, di kampung situ banyak jaringan internet. Setiap showroom sudah punya akses jaringan internet sendiri-sendiri. Bahkan ada papan nama, itu kok ada email di kampung itu. Padahal gurumu email itu nggak tahu. Gurumu yang sarjana-sarjana itu nggak tahu. Dan Pak Asim tertarik sekali dengan pengembangan batik itu. Tapi sekolahmu kenapa batik diganti kotak-kotak? Padahal kepala sekolahnya dulu memerintahkan Pak Asim untuk mendesain batik. Telah jadi dipakai oleh kepala sekolah Dr. Anies Ramlan yang dari Pelangi. Setelah ganti guru dari Tegalrejo orang bayar sendiri. Kenapa diganti kotak-kotak seperti ini? Kepala sekolah yang tidak punya filosofi Jawa ya ini, tidak punya Indonesia ini. Dari Tegalrejo
ganti dari wedi, sama aja kotak-kotak. Ini maknanya apa? Kan mendingan pakai batik seperti ini. Dulu yang berdesain juga Pak Hasim. Nah, seperti itu menariknya. Itu Apa keunikan desain jarum yang tidak dimiliki oleh desa lain? uniknya desain jarum itu yaitu pemukiman itu terpencar-pencar, tidak menyatu mengelompok, dan rukun, tidak ada saingan antar produksi batik, tidak ada saingan antar produsen, bahkan mereka saling belajar bersama. Misalnya ada tokoh Pak siapa itu yang udah tua itu ngajari ponakannya, ngajari tetangganya. Setelah dia belajar pinter, dulu mendirikan produksi batik sendiri. Bahkan gurunya itu kalah sugih, malah sugih muridnya. Nah uniknya kan itu. Kemudian kalau kita jalan-jalan, yang unik lagi kan ada itu pengrajin batik kayu. Nah batik kayu ada topeng, ada gelang, aneh ini. Karena apa? Mahasiswa dari Mbayar yang kuliah di Jogja itu beli gelang batik, beli topeng batik, beli tas batik itu di Malioboro. Padahal produksi Mbayar, produksi jarum Mbayar. Kenapa nggak langsung ke Mbayar saja? Kembali lagi ke kampung kan. Nah itulah mahasiswa, namanya mahasiswa kampungan, tapi nggak tahu kampungnya sendiri, potensi kampungnya. Dan mudah-mudahan nanti akan berkembang pesat lagi. Itu yang unik. Kemudian ya itu tadi uniknya showroom itu seperti itu kan, dan tidak dipunyai kampung-kampung yang lain. Di Bali ada sentra seni, kampung seni, tapi tidak seunik ini. Kemudian di Jepara juga, tapi yang paling unik adalah di Jarum Bayar itu. Menurut Bapak, mengapa desain jarum akan dijadikan desa wisata? Nah, desa wisata itu ada kekhususan atau punya ciri khas sendiri, berpotensi untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Nah, agar wisatawan itu bisa menuju dengan baik, maka perlu publikasi. Pemerintah daerah harus gencar mempublikasikan, kemudian dibuatkan brosur atau peta. Peta itu bisa dipasang di simpang Mayuripan, peta yang besar menuju arah desa wisata, kemudian gerbang masuk Jarum, kemudian di balai desa. Nah, secara geografis Jarum itu bagus karena begitu tamu masuk, dia langsung ketemu dengan balai desa. Orang kalau masuk kampung ketemu balai desa itu rasanya nyaman, aman. Disitulah tempat informasi. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diingatkan, perlu diantisipasi adalah pemerintah tidak boleh merubah alam itu dengan bangunan-bangunan. Kalau pemerintah punya dana besar atau investor, nah investor itu harus dikembangkan kepada industri tersebut yang sudah jalan dikembangkan. Nah, seperti showroom yang unik lagi, ada showroom itu dari rumah yang dirubah menjadi showroom. Nah, saya yakin suatu saat rumah itu kalau dipakai untuk kenduren, barang-barang itu dikumpulkan. Jadi ini bukan toko, ini sangat unik. Maka wisatawan asing akan tertarik dengan itu. Nanti kalau udah hajatan atau keperluan selesai, dipajang lagi. Nah, terus kalau kita ke belakang, fungsi dapur itu ada dua. Dapur untuk memasak makanan kalau sudah selesai, kemudian untuk memasak bahan-bahan produksi batik. Makanya di belakang itu juga unik, dan tuan rumah atau yang punya industri produksi itu silahkan ke belakang, nggak apa-apa kotor kan gitu. Nah, kemudian kalau pemerintah berencana membangun showroom bersama, saya paling tidak setuju. Karena apa? Karena nanti tamu hanya akan menuju ke showroom bersama itu. Dia tidak akan melakukan keliling-keliling melihat ke tempat lain. Gitu. Nah, daripada membuat showroom bersama, mendingan membuat museum batik. Nah, seniman-seniman batik Jarum, Klaten, Jogja
mungkin berkumpul di Jarum menentukan mana yang layak dimasukkan museum. Atau taruhlah batik yang sudah nggak laku-laku itu kumpulkan, taruh di museum. Nanti ada batik, ada alat-alat seperti canting, malam, lilin, gawangan yang unik-unik itu, karena dengan museum maka juga akan menarik wisatawan. Nah, wisatawan juga tertarik dengan museum seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana aktivitas Estipos kemarin saat mengunjungi atau mewawancara di Desain Jarum? Cukup bagus sekali. Estipos itu mungkin satu-satunya sekolah di Indonesia atau di Klaten yang kerjaannya mengekspos daerah yang tidak pernah dikenal orang. Nah, tujuan Estipos seperti itu akan meningkatkan publikasi, membantu periklanan publikasi, karena Estipos itu selain menggunakan media cetak juga media online, akan dimuat, akan diupload di internet, di Facebook, di Twitter dan sebagainya, yaitu akan mudah diakses orang di seluruh dunia dengan alamat yang jelas, dengan keterangan yang jelas, dengan kegiatan yang positif. Padahal baru anak-anak SMP sudah luar biasa untuk membantu meningkatkan potensi yang akan dijadikan sebagai desa wisata. Mudah-mudahan cepat atau lambat Bayat ini cepat menjadi desa wisata. Nah, nanti kalau pas peresmian desa wisata, mudah-mudahan wartawan jurnalis Estipos diundang ke sana, makan gratis. Ada lagi? Menurut Bapak, bagaimana cara menikmati keunikan dan daya tarik di Desa Jarum? Nah, cara menikmati, tamu itu datang ke tempat posko atau ke tempat balai desa. Di situ ada resepsionis ibaratnya atau pusat informasi. Nah, tamu diberi brosur yang menggambarkan peta. Di mana peta tempat kedudukan Sekar Mawar Batik, Nardo Batik, Batik Purwati, Batik Suroto, Batik Budi. Ya, siapa tahu nanti ada Batik Budi muncul. Cahyono itu loh, gurumu ya. Nah, itu siapa tahu muncul dengan belum punya modal. Atau mungkin warung makan, nanti juga muncul warung kuliner. Jadi tahu, oh lapar mau makan jajan. Kemudian posisi bengkel, oh banyak rusak atau apa. Dengan melihat brosur peta, maka orang akan mengarah mencari tempat-tempat tersebut. Nah, maka jangan sampai dibangun showroom bersama, karena showroom bersama akan mematikan yang namanya desa wisata. Biarkan masyarakat keliling-keliling. Kalau hanya showroom bersama, tamu datang masuk showroom bersama, beli batik pulang, mereka tidak tahu lingkungan. Nah, potensi yang lain yang perlu dikembangkan, Pak Asim kemarin lihat di samping pengrajin jaket itu ada ternak burung. Nah, seperti di desa Jimbung itu terkenal dengan burung itu. Nah, itu. Dan nanti situ juga dikembangkan peternak burung yang tidak membatik atau sambilan, tenaga sambilan itu ternak batik. Kemudian anak-anak muda pada modifikasi motor, ada bengkel. Nah, itu kan luar biasa. Siapa tahu nanti di sana muncul ahli seniman airbrush dengan ciri khas Bayan, ciri khusus airbrush batik motif kreasi Bayan. Nanti motor ini Pak Asim bawa ke sana suruh merubah. Walau ini juga batik. Ini kan banyak motif-motif dari Candi Prambanan. Nah, nanti kalau Jarum ada ahlinya airbrush dengan motif batik Jarum, nanti motor Pak Asim saya bawa ke sana suruh ganti dengan warna tersebut, dengan jok digambari batik. Dan juga pengrajin jaket itu jangan hanya warnanya hitam, merah dan kuning. Mestinya ada jaket produksi Jarum dengan motif batik kreasi Jarum. Wah, nanti dipakai pembalap, orang tanya, oh jaketmu kok batik dari mana? Dari Jarum. Nanti jangan orang Thailand kan gitu. Jarum itu mana? Bayat. Nah, orang Thailand tahunya Bayat, bukan Klaten. Wisatawan asing nanti tahunya Klaten. Kemudian ada produksi mebel
mebel meja kursi. Selama ini belum ada meja kursi yang dibatik. Kalau jarum ada meja kursi kantor yang dibatik, saya akan beli. Saya taruh di kantor. Tapi gagak batik ciri khas Bayan, bukan hanya di Blitur, kan gitu. Kemudian helm juga dikreasi dengan batik. Kemudian apa itu mebel-mebel yang lain. Nah, mudah-mudahan di masjid itu, saya melihat masjid tapi belum sempat masuk. Mudah-mudahan sajadahnya batik. Kalau di Jarum masjid sajadahnya produksi dari Switzerland, produksi dari Jepang, produksi dari Cina, mendingan masjidnya suruh pindah saja. Ngapain pakai sajadah produksi luar? Di situ kan banyak sajadah. Kalau perlu desain khusus sehingga orang sholat di situ dengan sajadah batik. Karena saya dari kecil sampai sekarang kalau sholat pasti pakai sarung batik dan sajadah batik. Nah, kalau sarung kotak-kotak itu hanya dipakai untuk tidur. Kenapa pakai sarung batik? Karena sarungnya kecil, menyesuaikan tubuhku yang kecil kan. Terakhir, bagaimana pendapat Pak Asem kalau di Desa Jarum itu ada pameran batik? Ya itu tadi. Pertama ada cerita dari teman, ada pameran industri batik. Pak Asem nggak percaya. Di Klaten aja nggak ada kok. Di Jarum. Begitu masuk kampung mulai Simpang Banyuripan itu Pak Sim nggak percaya, masa melewati sawah-sawah ketemu kuburan, masuk hutan kok ada pameran. Kemudian mampir ke rumah teman, kemudian diajak ke tempat pameran luar biasa. Cuman sayangnya Pak Sim waktu itu nggak tahu pengunjungnya kan. Tapi Pak Sim membayangkan ini luar biasa. Klaten saja tidak ada pameran seperti itu. Kalau pameran motor banyak, pameran mobil banyak. Di kampung mestinya Pak Camat itu, Pak Camat Bayan sebulan sekali itu mengundang wartawan TV, wartawan media cetak, wartawan elektronik untuk mengekspos. Bayar yang bayar berapa sih? Murah bayarnya. Kita ngundang Metro TV bulan Maret, nanti bulan April ngundang TV One, nanti TVRI. Sebulan sekali. Nanti patungan kalau Pak Camat nggak punya uang sendiri kan patungan. Badan di tempat kecamatan itu ada dana taktis ya. Dan kemudian saya herannya kenapa anak sekolah ini ganti kotak-kotak tadi kan? Kenapa nggak pakai bayar? Kalau saya kepala dinasnya atau saya bupatinya, saya menyuruh bukan hanya siswa, guru-guru atau PNS itu harus beli batik di Jarum. Harus beli minimal 1 potong tiap tahun. Dengan syarat setelah beli minta surat keterangan dari showroom tempat produksi. Minta tanda tangan bahwa menyatakan bahwa saya sudah beli. Kumpulkan ke dinas. Berapa ribu? 16.000 guru setahun sekali masuk Jarum beli baju. Berapa sih baju? 50.000, 60. Kemarin dibeliin berapa harganya? 65 toh. Nah, PNS kan gajinya besar. Kenapa malah pakai baju-baju produksi Cina? Produksi Cina, produksi Jepang yang pakai pabrik. Kalau perlu dalam 1 minggu itu pakai batik terus. Pakai batik terus. Nggak usah pemerintah, nggak usah membelikan, nggak usah. Guru PNS yang lain suruh ke Jarum beli, kemudian membawa surat keterangan bahwa saya sudah beli di showroom titik-titik 1 potong. Surat tersebut dilaporkan ke atasan, menyatakan bahwa setahun beli 1. Oh, gajinya guru besar-besar, 6 juta, 5 juta, kecuali Pak Budi yang masih kecil, gajinya nggak naik-naik. Tapi mudah-mudahan nanti akan muncul showroom-showroom baru, termasuk Pak Budi nanti muncul di samping rumah kanan itu kan luas kan, daripada ditanami pohon talok untuk bikin produksi. Nah, seyogianya showroom itu halamannya luas, yang belum bikin halamannya luas,
Kemudian tempat produksi pekerja itu di depan seperti mawar batik. Kemudian ada dibikin taman, tempat duduk. Jadi ketika wisatawan datang itu transit duduk di depan. Kayak rumah Pak Asyid itu kan kalau anak-anak main kan nggak langsung masuk, main dulu ke taman. Kemudian kalau di situ melihatnya produksi dulu, baru masuk ke showroom. Nah, suasana showroom di dalam seperti di kota besar, tapi ketika keluar seperti di tengah hutan. Jadi pohon tetap dipertahankan, lingkungan tetap dipertahankan seperti itu. Ya udah Pak, itu dulu aja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, oke, sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Jarum. Iya. Maaf Bapak mengganggu.